Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang kembali berjumpa dalam program kita, Rohani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi menjadi kitab Rohani Hazain. Di dalam episode kali ini kita masih membahas buku yang sama, yakni buku Arba'in, buku ketiga dalam jilid ke-17 Rohani Hazain. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kemudian kita lanjutkan pembahasan mengenai buku ini. Baik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat tentunya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu ya Bapak ya. Bapak selalu tersenyum luar biasa. Baik. Buku yang akan kita bahas adalah buku Arba'in tetapi bagian yang ketiga. Ya. Sebagaimana kita ketahui ada 4 bagian dari buku ini. Kita sudah membahas pada 2 episode sebelumnya mengenai bagian pertama dan kedua. Mengenai Arba'in yang ketiga, ini apa-apa saja yang akan kita bahas Bapak? Mengenai Arba'in ketiga ini memang tidak terlalu banyak pembahasan ya. Hanya beberapa saja yang mungkin akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan hadiah 500 rupiah untuk dipersembahkan kepada Hafiz Muhammad Yusuf Sahib berkenaan dengan keberatan atau keberatan lah intinya ya. Terus yang kedua adalah berkenaan dengan tolok ukur Al-Quran berkenaan dengan akhir dari seorang pendakwa palsu gitu ya, yang mengada-ada atas nama Allah Ta'ala. Ini disangkal oleh Muhammad Yusuf Sahib ini sebagai suatu dalil yang digunakan untuk yang digunakan untuk sebagai tolok ukur untuk pendakwa palsu gitu ya. Terus yang ketiga adalah jawaban dari Hadrat Masih Maud SAW berkenaan dengan keberatan tersebut, dan bagaimana keyakinan Hadrat Masih Maud SAW bahwa inilah tolak ukur itu yang sebenarnya untuk para pendakwa palsu. Baik, ada 3 poin menarik yang akan kita bahas dalam episode kali ini. Tadi adalah mengenai penawaran hadiah ya Pak ya, penawaran hadiah 500 rupiah untuk Hafiz Muhammad Yusuf. Apa gambaran atau penjelasan Hadrat Masih Maud mengenai tawaran hadiah ini Pak? Nah sebenarnya ini merupakan pengulangan berkenaan dengan berkenaan dengan hadiah 500 rupiah ini ya kepada Hafiz Muhammad Yusuf Sahib ini. Dalam risalah ini mengulang berkenaan ini dulu Hazrat Masih Maud SAW menyebarkan satu selebaran yang intinya itu kepada Hafiz Muhammad Sahib ini yang berkeberatan berkenaan dengan tolok ukur atau barometer ya, pendakwaan seorang pendakwa, apakah dia benar dari Allah Ta'ala atau bukan. Dan di sini Hadrat Masih Maud SAW melayangkan hadiah sebesar 500 rupiah kepada Hafiz Muhammad Yusuf Sahib ini. Hafiz Muhammad Yusuf Sahib ini supaya bisa membuktikan bahwa dalil ini dalil berkenaan dengan barometer atau tolak ukur untuk menguji pendakwa palsu, atau dia itu palsu atau tidak, bahwa ini adalah sahih atau benar dalil ini. Dan itu dia digunakan dalil untuk pengujian itu. Dan ini juga tentunya bukan hanya untuk Muhammad Yusuf Sahib saja, Hafiz Muhammad Yusuf Sahib saja, akan tetapi untuk para ulama juga hadiah ini dilayangkan oleh Hadrat Masih Maud SAW. Dan ini sebenarnya merupakan pengulangan dari buku Tuhfah Gholarwiyah ya, yang telah dijelaskan sebelumnya berkenaan dengan hadiah 500 rupiah ini. Ya, demikian. Baik. Artinya memang tawaran hadiah ini yang sebesar 500 rupiah tentunya bukan nilai yang rendah ya Pak pada masa pada saat itu bukan nilai yang rendah. Dan ini adalah pengulangan yang sebelumnya telah beliau sebutkan di dalam kitab Tuhfah Gholarwiyah ya Pak ya. Dan ini tidak hanya kepada Hafiz Muhammad Yusuf saja tentunya, kepada para ulama yang memang ingin menjawab tawaran beliau, silahkan, dan beliau menyiapkan hadiah 500 rupiah.
Poin kedua adalah tadi menarik Bapak sampaikan bahwa Hadrat Masih Maud menyampaikan mengenai tolak ukur yang dikutip dari Al-Quran mengenai pendakwaan palsu seseorang. Nah, ini kemudian disangkal oleh Hafiz Muhammad Yusuf ini tentang dalil pendakwaan palsu tersebut. Nah, apa penjelasan Hadrat Masih Maud mengenai hal ini? Mengenai penyangkalan apa yang penyangkalan tersebut? Jadi dalam hal ini Hafiz Muhammad Yusuf Sahib dan memang Hazrat Masih Maud Salam menyampaikan di sini kurang lebih 30 menjelaskan nama-nama atau menyantumkan nama-nama dari ulama terkenal pada saat itu berkenaan dengan kalau misalnya kalian bisa menjawab ini atau memberikan bukti bahwa ini bukan dalil yang bisa dijadikan barometer sebagai tolok ukur pengujian bagi pendakwa palsu, pendakwa apakah dia palsu atau tidak, bahwa maka saya akan berikan hadiah sebesar 500 rupiah. Nah, ini beliau mencantumkan sekitar kurang lebih 30 nama ya, 30 nama ulama dalam buku ini. Dan semua nama itu dicantumkan oleh beliau. Dan pada akhir cantuman itu ada beberapa itu tidak beliau sebutkan, akan tetapi beliau menyantumkan ada beberapa lagi yang menyangkal berkenaan dengan tolok barometer dalil ini. Terus di sini di dalam buku ini Hadrat Masih Maud mengutarakan berkenaan dengan bagaimana tadi yang saya sebutkan tadi, bagaimana Hafiz Muhammad Yusuf Sahib itu yang berasal dari nama distrik atau nama kabupaten kalau di kita ya, Kabupaten Darnahar namanya di situ tempat Hafiz Muhammad Yusuf Sahib ini. Dan kepada majelis pada saat itu yang dihadiri oleh beberapa ulama terkemuka menjelaskan dengan keras kepala ini ya, Hafiz Muhammad Yusuf Sahib ini benar-benar kalau bahasanya keke ya, keras kepala gitu, keras kepala menjelaskan bahwa jika ada seorang yang mendakwakan pendakwaan palsu sebagai nabi atau rasul atau seorang utusan Allah Ta'ala dan ingin menyesatkan orang-orang, maka hingga 23 tahun atau lebih bisa hidup dengan kebohongannya, yakni setelah mengada-ada atas nama Allah, dia mendapatkan umur yang lebih, maka itu bukanlah suatu dalil bagi kebenarannya. Nah, di sini jadi Hafiz Muhammad Yusuf Sahib ini memberikan penyangkalan karena ini bukan suatu dalil yang bisa dijadikan barometer loh untuk seorang pendakwa apakah dia palsu atau benar. Karena banyak seorang pendakwa palsu yang setelah mendakwakan diri sebagai apakah dia itu sebagai seorang nabi atau sebagai seorang Isa Al-Masih, tapi nyatanya dia itu memiliki umur yang panjang. Nah, itu. Dan tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa kepadanya. Nah, dan di sini dalam buku ini juga dia menyampaikan bahwa sebagaimana yang dicantumkan bahwa orang Kristen dan orang musyrik pun ketika mereka mendakwakan kebenaran dalil-dalil atau penyangkalan mereka dan menyatakan bahwa ini loh yang benar. Dan mereka tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa kepada mereka gitu. Dan sampai sekarang lestari. Sebagaimana dikatakan kan, sebagaimana kita baca dalam surat Al-Fatihah di terakhir kan, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi maghdub dan dolin. Jadi maghdub itu untuk orang-orang musyrik dan dolin itu untuk orang-orang Kristen. Tetapi ketika mereka itu sampai sekarang kenapa mereka bisa lestari? Nah, di sini itu harus menjadi tanda tanya bagi kita. Apakah benar ini ternyata penyangkalan Hafiz Muhammad Yusuf Sahib ini berkenaan dengan 23 barometer dalil yang dijadikan dalil untuk seorang pendakwa tersebut. Karena di sini sebagaimana yang kita ketahui bahwa kenapa dalil 23 barometer dalil ini yang saya sebutkan saja Quran surah Al-Haqqah ya. Quran surah Al-Haqqah berkenaan dengan pendakwaan Rasulullah SAW sebagai seorang utusan, sebagai seorang rasul, nabi dan rasul utusan dari Allah Ta'ala. Dan itu kita menggunakan tolak ukur itu selama Allah Ta'ala menurunkan wahyu Al-Quran kepada Hadrat Rasulullah SAW. Selama berapa? Selama 23 tahun. Nah, masa 23 tahun inilah yang digunakan sebagai barometer, tolak ukur
untuk para pendakwa apakah itu dia palsu atau benar. Dan ketika 23 tahun masa ini sudah dilewati, ternyata dia masih hidup atau masih tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa yang terjadi kepadanya, bahwa apakah kita bisa menjustifikasi dia itu ternyata pendakwa benar, bukan palsu gitu kan. Nah, ini yang disangkal oleh Hafiz Muhammad Yusuf Shahib itu. Nah, ini yang benar-benar menjadi keraguan dia. Apakah ini benar? Apakah ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur, dalil, barometer dalil yang digunakan untuk seorang pendakwa begitu. Nah, ini yang disampaikan oleh Muhammad Yusuf ini. Terus di sini dan Hafiz Muhammad Yusuf Shahib ini justru tidak menganggap benar dalil ini ya. Dalil ini dan sudah jelas berarti ketika tidak menganggap benar dalil ini berarti Hafiz Muhammad Yusuf Shahib tidak menganggap benar dalil yang berasal dari Al-Qur'an, tidak menganggap benar Al-Qur'an itu sendiri gitu. Berkenaan dengan ayat ini, terus bahwa ini merupakan ayat yang menjadi tolak ukur kebenaran pendakwaan Rasulullah SAW sebagai utusan dari Allah Ta'ala. Bahkan menganggap bahwa orang-orang yang menggunakan ayat ini, kata Hazrat Masih Maud SAW berkenaan dengan Hafiz Muhammad Yusuf Shahib ini, bahwa orang-orang yang menggunakan ayat ini sebagai tolak ukur adalah bodoh. Nah, ini kata Hafiz Muhammad Yusuf Shahib itu. Padahal dalil ini juga dipakai dalam sebuah buku tentang akidah ahli sunnah. Nah, padahal kalau kita misalnya melihat atau membaca buku-buku ahli sunnah, justru dalil-dalil ini digunakan. Nah, ada hadis berkenaan dengan beberapa 30 pendusta setelah kewafatan Hazrat Masih Maud salam. Dan bagaimana 30 pendusta itu berakhir dengan begitu menakutkan, akhir yang pedih lah begitu untuk bagi para 30 pendusta ini. Dan para ahli sunnah menggunakan dalil ini untuk sebagai tolak ukur para 30 pendusta itu, para 30 kazab tersebut. Dan di sini Hazrat Masih Maud menyampaikan bahwa ulama padahal telah bersepakat bahwa merendahkan Quran atau dalil Quran adalah kata pengingkaran. Otomatis mengingkari, mengingkari. Tapi tak diketahui bahwa prasangka apa yang telah mendorong Hafiz Shahib mengatakan itu, bahwa dia telah melupakan ayat Quran yang rinci tentang pendakwaan itu. Nah, itu demikian penyangkalan dari Muhammad Yusuf Shahib, pemikirannya berkenaan dengan itu. Jadi memang yang di sini adalah tolak ukur Al-Quran yang ditetapkan oleh Al-Quran mengenai apakah seseorang itu mendakwakan dirinya sebagai seorang yang benar atau palsu ya Pak ya. Dan surah dikutip adalah surah Al-Haqqah. Di sana kita bisa melihat bagaimana perlakuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan membiarkan seseorang mendakwakan diri mengatasnamakan dari Allah Ta'ala. Akan tetapi tolak ukur atau barometer yang dituliskan oleh Al-Quran ini disangkal oleh Hafiz Muhammad Yusuf tadi Bapak sudah jelaskan bagaimana penyangkalannya. Dan selanjutnya adalah poin ketiga, jawaban dan bagaimana keyakinan Hazrat Masih Maud bahwa inilah tolak ukur yang benar. Bagaimana Hazrat Masih Maud mengenai hal ini? Nah, di sini justru kebalikannya. Nah, ketika Hazrat Masih Maud salam menyampaikan bahwa ini loh, saya yakin bahwa ini adalah tolak ukur bagi seorang pendakwa apakah dia palsu atau benar. Sampai-sampai Hazrat Masih Maud salam itu mengutip ayat dari surah Al-Haqqah ayat 41 sampai 48 tersebut. Dan memang di sini poinnya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa saya sampaikan bunyi ayat itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syairin qalila ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilu mir rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin wa ma minkum min ahadin anhu hajizin. Nah, di sini Hazrat Masih Maud salam dengan gamblang dan menyampaikan justru terjemah dari ayat ini. Nah, di sini sebagaimana ini akan saya bacakan terjemahnya.
dengan berkali-kali beliau menyampaikan terjemahan dan menekankan ya. Dari terjemahannya saja kita sudah mengetahui, kata beliau. Terjemahannya adalah sebagai berikut, yaitu sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Di sini Rasulullah SAW. Ia bukanlah perkataan seorang penyair Ia bukanlah perkataan seorang penyair sedikit sekali kamu beriman. Ia bukan pula perkataan tukang tenung sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Ia diturunkan dari Tuhan semesta alam. Sekiranya dia, nah ini intinya ya, wala taqawala alaina ba'dal aqawil. Sekiranya dia di sini menisbahkan kepada Hazrat Rasulullah SAW Muhammad mengada-adakan sebagian saja perkataan atas nama kami. Kami di sini Allah Ta'ala, niscaya kami benar-benar menyiksanya dengan penuh kekuatan. Kemudian kami benar-benar memotong urat nadinya, akan menggenggam langsung urat nadinya dengan tangan kanan. Maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami darinya. Nah, di sini sudah jelas kan? Sudah jelas kata di sini yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud salam bahwa dari artinya saja kita sudah mengetahui bagaimana ini jelas. Jadi ini di sini beliau menyampaikan bahwa hukum, perintah, apapun yang ada dalam Al-Quran itu berlaku hingga akhir zaman. Ya, hingga akhir zaman. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan ketika hukum itu disampaikan kepada satu umat, itu sebenarnya bukan untuk umat itu saja, tetapi itu untuk seluruh umat. Nah, dan di sini Allah Ta'ala menyampaikan hanya sebagai contoh bahwa dia di sini Nabi Muhammad SAW, jika dia memang mendakwakan dirinya seorang nabi dan mengada-adakan dan mengatasnamakan kami, yaitu Allah Ta'ala, bahwa saya ini seorang utusan dari Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala sendiri yang mengatakannya. Nah, bahwa kalau misalnya Nabi Muhammad SAW ini berdusta, maka Allah Ta'ala sendirilah yang akan menggenggam urat nadinya dengan tangan kanan, dan otomatis ya kalau udah seperti itu udah akan menghentikan jiwanya, maksudnya membunuhnya, akan mencabut nyawanya sendiri pada saat itu. Dan terus di sini oleh karena itu Allah Ta'ala sejak awal berfirman bahwa ini merupakan sunatnya sejak awal, bahwa kami akan menghancurkan dia yang menunjukkan jalan-jalan kehancuran kepada dunia dan menginginkan kematian ruhani makhluk Tuhan dengan menyampaikan ajaran-ajaran palsu dan akidah-akidah dusta, kemudian menghina Allah Ta'ala dengan mengada-ada atas namanya. Nah, ini yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud salam. Dan ada satu hal lagi berkenaan dengan orang yang disampaikan bahwa orang Kristen dan orang-orang musyrik juga lestari sampai saat ini. Nah, yang ingin kita tekankan di sini adalah ketika Allah Ta'ala sendiri bersabda bahwa jika dia Muhammad mengada-adakan atas nama kami, atas nama kami itu intinya, atas nama kami mengatasnamakan Allah Ta'ala, bahwa ajaran kami benar, talim kami benar, apa yang telah kami sampaikan itu dari Allah Ta'ala. Nah, kalau itu salah, maka Allah Ta'ala sendiri akan menghapuskannya. Tapi kalau itu benar, bahwa itu akan lestari hingga saat ini. Nah, sedangkan orang-orang musyrik dan Kristen atau Nasrani itu apakah mereka mengatakan bahwa ini dari Allah Ta'ala, dan sedangkan mereka bertolak belakang, apakah mereka itu meyakini apa yang diyakini oleh Nabi Muhammad SAW? Kan tidak. Nah, di sini intinya adalah memiliki satu keyakinan. Nah, dan di sini Hadrat Masih Maud salam mengimani Rasulullah SAW, dan orang-orang Muslim pada saat itu, ulama pada saat itu juga mengimani Rasulullah SAW. Ketika mengimani satu sosok, ketika kita mengimani Al-Quran dan Allah Ta'ala, maksudnya dalam satu akidah, dan mengada-adakan atas nama yang kita imani, nah, maka disitulah ada ujiannya, apakah benar atau salah. Nah, demikianlah jawaban dari Hazrat Masih Maud salam berkenaan dengan penyangkalan dari Hafiz Muhammad Yusuf Said berkenaan barometer dalil yang digunakan untuk menguji seorang pendakwa apakah itu dia palsu atau
benar. Dan ini adalah merupakan suatu keyakinan dari Hadrat Masih Maud salam bahwa ayat ini loh, ayat walau takawala ini adalah memang benar-benar barometer atau dalil yang digunakan sebagai barometer penguji untuk pendakwa palsu atau benar. Nah, sehingga beliau lebih meyakinkan lagi bahwa kalau misalnya mereka tidak yakin dengan hadiah 500 rupiah itu, Hadrat Masih Maud salam itu akan menyerahkan hadiah itu kepada bank masyarakat, sehingga ketika Hadrat Masih Maud salam itu tidak terbukti salah, terbukti tidak benar, palsu, maka mereka bisa langsung mengambil hadiah itu dari bank masyarakat. Baik, dari apa yang Bapak sampaikan cukup menarik ya Pak ya, maksudnya bagaimana sungguh miris juga seorang Hafiz Muhammad Yusuf meragukan satu hal, kita anggap satu hal dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Tentunya meragukan satu hal, meskipun satu hal yang ada dalam Al-Quran tentunya juga meragukan Al-Quran itu sendiri ya Pak ya. Dan kalau kita membahas tadi sebagaimana ayat yang Bapak sampaikan tadi terjemahannya, ini serupa seperti jaminan Allah Ta'ala untuk menjaga kelestarian namanya. Tidak akan mungkin Allah Ta'ala membiarkan seseorang datang dengan mengada-ada menyebut-nyebut dari Allah Ta'ala sedangkan dia tidak dari Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala langsung menjamin bahwa itu tidak akan pernah terjadi, dan orang-orang seperti itu tentunya pasti akan sudah hilang, tidak lestari dari muka bumi ini. Poinnya adalah apakah dia seorang pendakwa itu menyebutkan bahwa dia dari Allah Ta'ala atau tidak. Ya, itu poinnya. Baik, sangat menarik pembahasan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anggota kita yang menyaksikan program kita ini. Baik. Jazakumullah Bapak. Baik. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Arba'in bagian ketiga, jilid ke-17, buku ketiga Ruhani Hazain. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, memperkuat keimanan kita. Saya Hafizur Rahman, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.